Selamat pagi Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah Komisi Usia Lanjut. Dan tidak terasa ini adalah Rabu terakhir di bulan November. Bulan depan kita sudah memasuki bulan Desember. Kita sama-sama akan kembali merayakan Hari Natal. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Guru Jatmiko dari GKI Kuitang dengan bacaan diambil dari Wahyu 1 ayat 4b sampai ke 8 dengan tema menjadi saksi setia sampai akhir zaman. Kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha besar, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini, pada pagi hari ini, kami boleh sama-sama lagi berkumpul melalui media Zoom ini. Kami boleh bersekutu dengan Komisi Usia Lanjut. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami masing-masing, di dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Kau juga mengurapi lidah bibir hamba-Mu Pendeta Guru, biarlah dia boleh menyampaikan apa yang sesuai dengan kehendak isi hati-Mu Tuhan. Kami juga teringat untuk jaringan di tempat kami masing-masing. Tuhan, Kau mau tolong berikan jaringan yang baik sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami sampai selesai dengan penuh hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oma Opa, mari kita bersama-sama menyanyikan dari NKB 201 Jalan Hidupku. Ada seorang yang setia, yang
Mazmur pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 1 ayat ke-1 sampai ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebiasaan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih, saat ini ya Tuhan kami rindu bersama-sama untuk membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Kami meyakini bahwa sabda Tuhan adalah terang bagi jalan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau meletakkan sabda firman ini Bapa menjadi pandu bagi kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami boleh melakukannya. Di tengah kelemahan kami, curahkanlah Roh Kudus, supaya kami dapat membuka hati dan pikiran kami, sehingga sabda firman yang akan kami dengar dan renungkan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Demikian pula untuk hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan cacat celah, urapi lidah bibirnya dan layakkan dia untuk boleh menjadi alat-Mu di dalam menyampaikan sabda kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di dalam Engkau. Amin. Bacaan kita diambil dari surat Wahyu pasal yang pertama ayat 4 sampai 8. Yang demikian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Apa kabar Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Tentunya kita semua ada di dalam sukacita, kegembiraan, dan fisik yang prima. Ya. Oke, pada pagi hari ini, pada saat ini kita akan bersama menggumuli sebuah terang tema yang bicara tentang menjadi saksi yang setia sampai akhir. Iya, bicara soal kesetiaan, ini rasanya menjadi sebuah pokok bahasan yang selalu menarik dalam pergumulan kita sebagai orang-orang Kristen. Kenapa? Karena seringkali persoalan kesetiaan ini ditantang dengan berbagai macam godaan-godaan untuk tidak menjadi setia. Ya. Karena seringkali kesetiaan ini diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan yang terus-menerus hadir.
apakah dengan kondisi yang berat, apakah dengan kondisi yang penuh dengan persoalan itu kita tetap setia? Ya. Nah, tetapi inilah yang menjadi panggilan bagi setiap kita. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa oma yang berbahagia, tentunya berbicara tentang kesetiaan ini, maka kita harus melihat kepada bahasa aslinya. Jadi bicara soal kesetiaan, maka bicara soal pistis, ya, iman. Jadi kesetiaan dan iman ini tampaknya dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Bicara soal kesetiaan itu berarti bicara soal iman. Bicara soal bagaimana menjadi saksi yang setia itu berarti berbicara tentang bagaimana menjadi saksi yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Iya. Nah, di dalam surat Wahyu yang kita baca tadi, kita dapat melihat satu teks yang menyebutkan bahwa salam itu juga diberikan oleh penulis kitab Wahyu yang diyakini sebagai Rasul Yohanes, bahwa salam kepada 7 jemaat itu diberikan juga oleh Tuhan Yesus yang disebut sebagai saksi yang setia. Kalau Yohanes menyebut bahwa Yesus adalah saksi yang setia, maka kita harus kembali menengok ke belakang bagaimana kisah Injil boleh menjelaskan kepada kita apa yang dibuat, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahwa nyata sekali, meskipun menghadapi tantangan dari orang-orang Farisi, dari ahli-ahli Taurat, bahkan dari imam-imam kepala, Tuhan Yesus tetap on the track. Tuhan Yesus tetap menyatakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus tetap menyatakan kebenaran tentang Allah. Bahkan sampai dengan akhir pelayanannya sebagai manusia, ketika dia harus ditangkap, menderita, dan kemudian wafat, penuh dengan kesetiaan Tuhan Yesus menjalani itu. Apakah, pertanyaannya adalah, apakah kemudian ketika Tuhan Yesus melakukan karya itu, menghadapi tantangan itu, Tuhan Yesus tidak gentar? Yesus juga mengalami kegentaran. Kita ingat setelah makan perjamuan terakhir, pergi ke Taman Getsemane, Yesus berbicara kepada muridnya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Artinya apa? Ada kegentaran. Memang menghadapi tantangan yang berat, kadang kita juga gentar, kadang kita takut, kadang kita khawatir. Yesus pun mengalami itu. Tetapi di tengah-tengah kegentaran yang begitu mencekam hatinya, apakah Yesus lantas menyerah? Tidak. Yesus kemudian datang kepada Bapa, mohon kekuatan, mohon penyertaan. Dia menyerahkan segala pergumulannya itu kepada Tuhan. Sampai akhirnya berani menyongsong penderitaan dan menerima penderitaan itu. Sampai di situ, opa oma, kita dapat melihat bahwa yang namanya kesetiaan itu kaitannya erat sekali dengan bagaimana kita bersandar sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Bukan kekuatan sendiri, bukan kekuatan pikiran dan kemampuan pikiran kita, tetapi kesungguh-sungguhan kita untuk meletakkan segala sesuatu itu di bawah kehendak Tuhan sendiri. Seringkali manusia itu jatuh kepada kesombongan. Seringkali manusia itu jatuh kepada kebanggaan diri. Mungkin pengalamannya atau pencapaiannya yang sudah dicapainya, dia mengatakan, aku bisa ya karena aku mampu, aku bisa karena pintar, dan lain sebagainya. Sehingga ketika menghadapi beberapa persoalan, maka dia katakan, tenang, santai, gue bisa. Kalau yang lalu gue bisa, maka sekarang bisa. Kalau dulu aku bisa, maka sekarang pasti aku juga bisa. Ya. Tetapi kemudian lupa untuk meletakkan apa yang dipikirkan, apa yang dirancangkan itu di bawah kehendak Tuhan. Nah, jikalau kemudian menghadapi tantangan yang berat, lantas nggak dapat solusi, lantas tidak dapat pemecahan, lantas tidak dapat jalan keluar, siapa yang disalahkan?
Tuhan disalahkan. Kok Tuhan nggak menolong? Kok Tuhan tidak membukakan pintu? Kok Tuhan tidak menopang? Dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kembali ketika kita mengingat bahwa itu adalah kekeliruan kita. Belajar dari kesetiaan Tuhan Yesus dalam melakukan karyanya, itulah yang menjadi teladan bagi kita. Contoh konkret, contoh gamblang tentang bagaimana hidup orang-orang percaya ketika dia harus bersaksi. Kembali kepada keteladanan Tuhan Yesus. Yesus menggunakan seluruh hidupnya dari apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukannya itu senantiasa mencerminkan kasih Allah. Senantiasa menunjukkan bagaimana Allah yang peduli kepada manusia. Pikiran Tuhan Yesus setiap kali berjumpa dengan persoalan yang dihadapi oleh manusia, maka Alkitab selalu mengatakan, maka jatuhlah belas kasih. Ya. Artinya yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus adalah bagaimana melayani orang, bagaimana melayani sesama itu seperti melayani Sang Bapa. Demikian juga ketika Tuhan Yesus berbicara, apa yang disampaikannya itu bukan hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, tetapi berdasarkan bagaimana refleksi dia atas relasi dengan Sang Bapa. Makanya ketika dia beradu argumentasi dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan lain sebagainya, Tuhan Yesus tidak hanya menggunakan akal, tetapi menggunakan bagaimana pengalaman relasional dengan Sang Bapa itu. Sehingga apa yang dikatakannya, apa yang dijelaskannya itu selalu mencerminkan bagaimana kuatnya iman. Demikian juga dengan karya yang dilakukannya. Empan papan, begitu kata orang Jawa. Melakukan sesuai dengan konteksnya, melakukan sesuatu sesuai dengan kondisinya. Ya, kalau berbicara dengan seorang perempuan dari Samaria, ya, dia berpikir, dia berkata, dia bertindak seperti cara berpikir orang Samaria. Kalau dia berbicara dengan perempuan dari Kanaan, dia juga melakukan hal yang sama. Ketika berbicara dengan perwira Kapernaum, dia juga memakai pola pendekatan seorang perwira dan lain sebagainya. Empan papan. Hal-hal seperti inilah yang kemudian nampak dalam pelayanan Tuhan Yesus. Makanya kemudian ketika Yohanes memberikan suratnya kepada 7 jemaat ini yang kemudian dirangkum dalam kitab Wahyu ini, saudaraku, maka sebetulnya Yohanes juga sedang ada dalam sebuah kondisi yang sama beratnya dengan jemaat pada waktu itu. Karena jemaat pada waktu itu sedang mengalami penganiayaan yang luar biasa di akhir abad pertama. Tantangan yang sangat berat. Artinya Yohanes bukan hanya sedang mengatakan kuat sabar, tetapi dia tidak dalam kondisi yang tidak baik, ya, tidak. Yohanes juga dalam kondisi yang sama-sama mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Artinya ketika Yohanes sekarang memberikan sebuah nasihat, maka nasihatnya menjadi tepat karena Yohanes mengerti, memahami, bahkan turut merasakan apa yang dihadapi dan dijalani oleh jemaat pada waktu itu. Seringkali saudaraku ketika kita hendak menasihati seseorang, kita lupa empan papan. Sebab kita tidak menempatkan diri seperti yang sedang dirasakan, sedang dialami oleh orang-orang lain. Dalam kesetiaan Tuhan Yesus, saudaraku, yang menjadi inspirasi Yohanes dalam memberikan nasihatnya jelas sekali. Ya, setia sampai akhir. Tantangan memang berat, pergumulan memang tidak mudah. Tetapi jangan sampai kemudian gara-gara pergumulan, gara-gara tantangan, lantas kita kehilangan iman. Ada begitu banyak orang yang akhirnya menjual dalam tanda kutip imannya demi pencapaian sesuatu, demi pangkat, demi derajat, bahkan demi pasangan hidup. Ya. Nasihat Yohanes jelas sekali di situ. Setia sampai akhir. Karena Allah adalah Alfa dan Omega. Artinya dia menguasai seluruh waktu. Menguasai kehidupan kita. Melihat apa yang kita lakukan. Tuhan pasti tahu seberapa setia kita. Tetapi ketika kita harus menunjukkan kepada dunia seberapa setia kita, maka mari kita boleh tunjukkan bahwa kita betul-betul lansia yang setia. Ya. Saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Billy Graham. Dia mengatakan begini. To receive Jesus costs nothing. Ya.
To follow Jesus costs something. To serve Jesus costs everything. Jadi kalau cuma sekedar menerima Yesus gratis. Tetapi kalau kita mau berjalan atau mengikut Yesus, to follow Jesus, ada something yang dibayarkan. Mungkin waktu, mungkin ego kita. Tetapi ketika kita mau melayani Yesus, cost everything, dibayar dengan berbagai macam hal di dalam hidup kita. Bahkan hidup kita bisa menjadi bayaran atas kesetiaan dan pelayanan kepada Kristus. Orang Jawa bilang, jer basuki mowo beyo. Ya. Kalau hendak mendapatkan basuki, kebaikan, keselamatan, keberhasilan, maka ada biayanya. Jadi nggak ada yang gratisan. Kalau memang mau sejahtera, ya upayakan itu. Artinya apa, saudaraku? Ketika kita mau menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas, menjadi orang-orang Kristen yang memiliki makna, orang-orang Kristen yang setia, maka mari tunjukkan itu di dalam hidup kita. Segenap pemikiran, tutur kata, dan perilaku kita hendaklah menunjukkan kesetiaan. Sehingga orang lain boleh melihat, ya ada Yesus di dalam hidup kita. Ya, ada Kristus yang menguasai hidup kita. Sebab setiap kali aku berbicara dengan Dia, gitu ya, aku merasakan tutur kata yang penuh dengan kerendahan hati, tutur kata yang menghiburkan, yang memberikan semangat, bukan mencemooh dan lain sebagainya misalnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, opa oma yang berbahagia, mari kita boleh menggunakan kehidupan kita, kesempatan yang ada itu untuk benar-benar menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Mungkin kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, ya. Bahkan juga mungkin kepada pasangan kita, jikalau memang masih ada. Dan kepada orang-orang lain di sekitar rumah kita, mari kita boleh nyatakan. Sehingga orang lain akan mengatakan, ya, dia memang opa-oma Kristen yang setia. Iya, dia memang anggota GKI Jatiasih yang setia. Aku melihat Kristus di dalam hidupnya. Opa-oma yang berbahagia, mari kita boleh memiliki komitmen sungguh-sungguh untuk setia sampai dengan akhir. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya.
Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena di tengah-tengah situasi pembatasan yang belum selesai ini karena pandemi, kami masih dapat bersekutu meskipun melalui daring. Tetapi kami tetap mengimani bahwa meski kami bersekutu secara daring, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menyapa kami. Tuhan yang menuntun dan menolong kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kekuatan, kesehatan, kedamaian yang Tuhan limpahkan, sehingga hari ini kami boleh merasakannya dengan sukacita. Dan ketika kami boleh memandang ke depan bagi seluruh kehidupan kami tetap meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan senantiasa menggenggam tangan kanan kami, dan kami berjalan di belakang Tuhan untuk menuju ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Bapa Surgawi, sebagai warga lansia di GKI Jati Asih, kami juga rindu memohon kasih karunia-Mu, agar melalui kehidupan kami ini, kami tetap dapat menyatakan kesetiaan kami, kesetiaan sebagai pengikut Kristus, yang boleh kami wujudkan di dalam pemikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami ini, biarlah orang lain dapat melihat Engkau yang hidup di dalam hidup kami. Di tengah situasi pandemi, tentunya kami juga mengharapkan pertolongan-Mu ya Bapa, memohon pertolongan-Mu supaya kami memiliki imunitas tubuh yang baik. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga mengaruniakan kepada kami hikmat supaya kami tetap melakukan protokol kesehatan sebaik-baiknya. Jikalau ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kasih karunia-Mu tentunya hadir ya Bapa untuk menuntun dan menyertai, sehingga mereka dapat melalui setiap proses yang harus dijalani demi kesempurnaan kesembuhan mereka. Kesabaran dan ketabahan tentunya Tuhan akan senantiasa tambahkan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit ini. Demikian juga untuk pelayanan Komisi Usia Lanjut GKI Jati Asih. Tuhan memberkati dan Tuhan menopang supaya kami sekalian ini dapat bergerak bersama, bergandengan tangan untuk mewujudkan pelayanan yang memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebagai bagian integral dari GKI Jati Asih, kami para lansia juga dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di GKI Jati Asih ini. Demikian juga untuk pertumbuhan perkembangan gereja kami GKI Jati Asih, tentunya Tuhan juga ikut campur tangan di dalamnya. Setiap kegiatan gerejawi yang diselenggarakan, biarlah itu menjadi cara-Mu ya Tuhan untuk menjadikan iman setiap anggota jemaat Tuhan bertumbuh dalam kedewasaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami masih akan melanjutkan kehidupan kami. Kami terus rindu ya Bapa, agar melalui seluruh kehidupan kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu. Ya Kristus, Engkau yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kehidupan masih harus berlanjut. Dan dalam sisa kehidupan kita, mari kita boleh menunjukkan kesetiaan yang hakiki kepada Kristus Yesus yang boleh kita wujudkan di dalam pemikiran, tutur kata, dan sikap kehidupan kami. Namun demikian, kita akan memasuki kehidupan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.